Record. Halo, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Bang Edo. Hari Minggu juga adik-adik dan Bang Edu. Iya. Apa kabar? Baik Bang, aku baik Bang. Gimana Bang Edo, baik nggak dalam situasi hari Ya, ini? kabarnya luar biasa. Kalau adik-adik semuanya apa kabarnya adik-adik? Ya, tentunya luar biasa ya adik-adik di rumah ya. Amin. Oke Amin. Bang, lanjut. Iya, adik-adik di rumah kita akan beribadah hari ini adik-adik di tanggal 20 Februari 2022 yang bertema Aku Anak Baik. Oke. Lanjut abang ya. Nah, sebelum adik-adik kita memulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik di rumah dan abang akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik di rumah. Oke. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai sharing firman, mari kita untuk bernyanyi ya adik-adik ya. Pada tahu semua ini ya, di dalam dunia ya. Tahu ya Bang ya, di dalam dunia Bang ya. Tahu Bang. Oke, tahu dia di dalam dunia ada dua jalan. Oke, langsung kita startnya. Gini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke, adik-adik yang di rumah, kita sudah bernyanyi di dalam dunia tadi, dan sekarang adik-adik di rumah, sebelum abang memberikan firman Tuhan hari ini, adik-adik di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya. Bagaimana sikap berdoa biasanya adik-adik yang di rumah? Oke, sudah sikap berdoa semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hari ini Tuhan, di tengah-tengah memang pandemi yang sedang naiknya Tuhan, dan di tengah kesehatan yang semakin di sekitaran kami semakin banyak yang berjatuhan Bapak, tapi Tuhan kami percaya bahwa Tuhan tetap melindungi keluarga kami dan adik-adik di rumah. Ya Tuhan, berikan kami kefokusan Bapak dan berikan kami berkati hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati juga guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita saatnya membuka firman Tuhan. Ya, sudah dilihat adik-adik yang ada di layar ya, firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan hari ini adik-adik diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Ya, ada di rumah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Oke, sekarang adik-adik yang di rumah, abang tunggu ya. Abang tunggu untuk membuka Alkitabnya. Kira-kira 5 menit bisa lah ya. Bang Edu kira-kira 5 menit bisa lah ya Bang ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah abang anggap sudah memegang Alkitabnya, dan sekarang abang tunggu sebentar lagi untuk membuka Tesalonika. Oke, Tesalonika itu di mana sih, Bang? Tesalonika itu di Perjanjian Baru. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Sudah, Bang Edo? Sudah ada apa, Bang?
Bang Edo sudah. Oke, Bang Edo sudah dapat. Aku tunggu lagi 3 detik buat adik-adik yang di rumah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah dapat ya. Kita cuma 1 ayat aja hari ini adik-adik, tapi hari ini adik-adik 1 ayat pun bisa memberkati kita di minggu ini. Oke lah adik-adik ya. Oke, sekarang Abang akan membacakan buat adik-adik. Dan adik-adik di rumah membaca, melihat Alkitabnya sekalian ya, supaya meresapi dalam hati dan pikirannya. Oke adik-adik. Dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15, apa isinya? Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Abang bacakan lagi ya adik-adik yang rumah. Yang adik-adik di rumah, Abang bacakan seapa mungkin ya adik-adik di rumah, sepelan mungkin. Oke, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Oke, adik-adik di rumah ya. Coba diperhatikan lagi, dibaca-baca sedikit, dirimang-rimangi lah kalau dibilang orang Batak ya, adik-adik di rumah. Abang mengambil apa dulu, Abang? Mengambil catatan Abang dulu ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, adik-adik. Oke ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, Abang mau mensersi apa sih yang terjadi di Tesalonika adik-adik? Siapa sih yang memberikan firman Tuhan ini? Siapa yang menulis firman Tuhan ini adik-adik? Siapakah yang menulisnya? Dan siapakah yang mengantarkan pesan ini? Tesalonika kita tahu ya, Tesalonika itu seperti kota gitu ya. Untuk adik-adik yang rumah ya, taunya kota ya. Saya Tesalonika sering dengar Tesalonika tapi ada apa sih di Tesalonika ini? Nah, adik-adik ada apa di Tesalonika adik-adik? Nah, adik-adik di Tesalonika itu adalah sebuah kumpulan orang-orang bangsa-bangsa yang rata-rata orang-orang Yunani adik-adik. Nah, ya rata-rata orang Yunani dan Paulus melihatin, potensial nih orang-orang Yahudi di Tesalonika ini akan kuberikan firman Tuhan nih, akan ku beritakan Injil kepada mereka bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka semuanya. Jadi diberitakan Paulus inilah adik-adik firman Tuhan itu ke jemaat Tesalonika. Bayangkan loh, dilihatin orang Tesalonika, wow ini ya si Paulus ya. Nah adik-adik, faktanya adik-adik di Tesalonika itu banyak orang yang percaya adik-adik, banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mau berubah menjadi orang Kristen adik-adik di Tesalonika adik-adik. Nah, kalau misalnya ya udah Paulus sukses-sukses begini adik-adik ada aja kendalanya untuk memberitakan firman Tuhan. Apa itu kendalanya, Bang? Nah, kendalanya adalah orang-orang Yahudi di sana iri sama Paulus. Paulus ini menjadi ancaman buat kita. Kenapa ancaman buat kita, Bang? Apa di Tesalonika, Bang? Iya, ancamannya karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak yang percaya kepada omongan si Paulus, adik-adik. Nah, jadi dituduhlah si Paulus ini memberitakan raja lain selain raja yang kami sembah gitu loh. Si Paulus ini memberitakan yang enggak nih katanya. Enggak mungkin lah Yesus yang kita lihat ini, Yesus itu sebagai juru selamat ya adik-adik. Masa sih tukang kayu jadi juru selamat? Masa sih juru selamat kita lahir di kandang domba? Masa sih juru selamat kita mati katanya? Itu kan orang-orang Yahudi nggak percaya gitu sama Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah raja atas segala raja, juru selamat. Nah, kemudian adik-adik karena tahu Paulus akan diberikan hal-hal yang jahat kepada dia, jadi Paulus bersembunyi adik-adik, bersembunyi untuk menghindari ketika mereka nanti si Paulus dijahatin ya, nanti dicelakain ya sama orang-orang Yahudi di situ adik-adik. Nah, apa yang dilakukan Paulus? Ya, Paulus berhasil kabur adik-adik. Dia berhasil menghindar. Nah, menghindar pun di adik-adik, waktu pada saat dia menghindar adik-adik, di situ orang-orang di Tesalonika disiksa. Maksudnya bukan bagaimana ya?
Mereka dikecilkan adik-adik. Mereka, wah, orang Tesalonika ini, apalagi orang itu percaya sama Tuhan ya, tidak percaya dengan raja ya, orang percaya sama Tuhan, jadi nggak percaya sama pemerintahan yang pada saat itu, mereka dikucilkan, mereka tidak dianggap gitu kan, gitu. Tengok situasinya bagaimana di situ, mereka sangat tersiksa orang Tesalonika itu adik-adik. Nah, tapi si Paulus adik-adik gak bisa berpikir dia. Nah, biar dilihat ya Paulus ya, Paulus yang di depan ya Paulus. Dengan siapa itu Pak Bang Paulus? Dengan Timotius. Timotius ini adik-adik adalah orang yang muda dia, tapi dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Timotius, aku ini kan udah dicap orang di sana memberitakan kabar bohong, memberitakan kabar bahwa Yesus itu bukan raja, raja yang fake atau yang tidak asli katanya. Timotius, biar penginjilan ini tetap berlangsung, aku tuliskanlah kepadamu Injil dan kau beritakan kepada orang Tesalonika yang dijahatin di sana, yang dijahatin orang-orang di sana. Oh iya, kata Timotius. Nah, itulah adik-adik makanya munculnya yang diberitakan oleh si Paulus ini. Nah, perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat. Karena orang di Tesalonika itu dijahatin adik-adik. Jadi mereka, gimana ini aku pindah lagi nggak sih ke keyakinanku yang lama, nggak percaya sama Tuhan. Nah, dijahatin, tapi Paulus meyakinkan mereka untuk janganlah kamu membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Biar kamu itu diterima juga di sana. Oh, mereka saya siksa, mereka saya jahatin, tapi mereka tetap baik sama saya gitu loh, orang-orang di sana yang nggak percaya sama Tuhan yang mengucilkan mereka. Nah, baiklah. Oke, kata Timotius, diberikanlah kepada orang Tesalonika, dan Tesalonika sangat bersukacita akan penginjilan dari Paulus. Menguatkan mereka lagi, adik-adik, bahwa kita ketika dijahatin, kita tidak harus membalasnya, adik-adik. Memang sih bang, aku dijahatin, masa sih aku tidak membalas, gitu kan? Iya, aneh ya. Nah itu ya. Tapi itulah firman Tuhan adik-adik. Bahwa firman Tuhan itu sangat spesial adik-adik. Apa yang dilakukan oleh manusia belum tentu apa yang dipikirkan Allah. Jadi kalau misalnya kita dijahatin, ya kalau misalnya kata diri kita, ya kita balas. Tapi kalau kata Tuhan, ya jangan dibalas. Gitu. Nah, apa tujuannya adalah untuk saling mengasihi. Untuk berdamai. Ketika ada suatu jahat, ketika ada yang jahat, kita berbuat jahat lagi, maka akan timbul satu kejahatan lagi adik-adik. Dia makin jahat lagi sama kita balas jahat. Nah, ketika kita tetap berbuat jahat, membalaskan kejahatannya dengan kejahatan, tidak akan selesai-selesai adik-adik masalahnya. Apa yang selesai? Nggak ada. Malah saling berantem. Tidak seperti dua anak kecil ini yang saling bergandengan tangan dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Nah, refleksi buat adik-adikin rumah apa sih? Gitu. Nah, ketika adik-adik dijahatin nih, dijahatin, ditakut-takutin, misalnya diejek gitu loh. Saking adik-adiknya jengkel banget. Waduh, aku sering banget ini diganggu temanku, dijengkelin temanku, di 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 apain teman-temanku, dijahatin teman-temanku. Jadi apa sih yang aku lakukan, Bang? Aku akan membalasnya. Apakah aku akan membalasnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat? Nah, apa yang diberitakan Paulus lagi adik-adik kepada jemaat Tesalonika waktu mereka dijahatin oleh orang-orang di sana? Apa? Iya, kita harus mengasihi ya adik-adik. Nah, bayangkan orang adik-adik di sini berantem. Jelek banget ya mukanya kalau berantem ya. Waduh, saling cubit-cubitan, saling jambak-jambaan kan nggak baik ya muka-mukanya adik-adik ya. Nggak baik. Kata Paulus juga nggak baik. Nah, jadi apa solusinya kalau misalnya kita dijahatin? Iya, kita harus berdamai adik-adik. Ya, bayangkan nih, dari senyum dari jengkel, dari kusem mukanya, berantem jadi senyum kalau misalnya kita jahatin tapi kita disenyumin. Jadi pasti orang-orang sekitar kita, saya jahatin dia tapi tetap dia berbuat baik. Gimana katanya? Nah, jadi orang, ini baik banget sih orangnya. Temanku ini baik banget sih orangnya nih.
wah aku juga berbuat juga dong sama dia. Tapi Bang, kalau misalnya tetap kita baikin tapi dia jahat gimana Bang? Ya kita harus berdoa sama dia dan juga kita harus bijak adik-adik. Kalau misalnya kita tetap dijahatin tapi kita tetap melakukan di situ, dekat dia di situ, dekat dia tapi kita tidak jahatin, kita harus bijak adik-adik. Kita harus menghindari dia misalnya untuk tidak kita disakitin, tapi kita harus berdoa juga. Tapi kalau misalnya kita tetap jahatin Bang, diincar-incar terus bagaimana Bang? Ya, apa yang dibilang Alkitab ya, jahat tidak boleh dibalas dengan jahat. Kita harus berbuat baik. Itu tetap kita harus berbuat baik. Tapi kita harus bijak adik-adik di rumah untuk menghindari orang lain berbuat jahat kepada kita. Oke, terkadang kita juga di rumah nih adik-adik. Tadi Abang sudah share bagaimana kita di lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolah. Sekarang kita di lingkungan keluarga. Seringkali mama sama bapak kita nasihatin kita. Misalnya, Edward, kamu harus belajar, jangan main game aja gitu. Edward, jangan kamu main-main aja keluar. Awas nanti Omikron jadi banyak virus ke rumah, nanti kamu sakit bagaimana? Kita sering diberikan nasihat adik-adik. Nah, kadang Malas pakai masker, Bang. iya, males pakai masker, apapun itu gitu kan. Aduh, aku kalau misalnya keluar rumah nih, kalau misalnya lihat anak-anak nggak pakai masker, nah, bahaya sekali ya. Karena kadang misalnya adik-adik keluar pakai masker, misalnya kalau oke lah adik-adik nggak sakit, tapi kalau misalnya orang tuanya jadi sakit gimana? Jadi nggak bisa cari uang, nggak bisa memenuhi kebutuhan adik-adik kan payah kan? Jadi apa ya? Apakah itu bijaksana? Nggak bijaksana adik-adik. Malah itu merugikan kita dan keluarga. Betul nggak Bang Edo? Betul, Bang. Iya, begitu ya. Jadi jangan seperti anak yang bebal adik-adik. Kalau kita dari bapak kita, mak kita, mama kita, jangan kita menutup kuping. Ah, nggak mau. Ya mama kesel-kesel, ya jadi orang tua itu kesel memang untuk kebaikan kita adik-adik. Jangan kita balas malah teman orang tua kita kesel sama kita, misalnya kita dinasihati jangan begini jangan begini, malah kita timbalin lagi. Jadi enggak gini 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 gini, malah kita lawan-lawan terus. Nah, bagaimana kayak anak kecil ini melawan sama orang tuanya? Ya, nggak baik ya. Misalnya perbuatan jahat jangan kita tampilkan ke orang tua kita. Yang orang terkecil kita ada, sekeliling kita harus berbuat baik adik-adik. Kalau misalnya kita dinasihati ya udah dinasihati, ya belajar adik-adik. Kalau nggak main game jangan main game. Kalau misalnya dilarang main-main keluar, misalnya nggak menggunakan protokol kesehatan, ya didengarkan orang tuanya menggunakan protokol kesehatan. Orang tua nggak larang kita main, orang tua nggak larang kita nonton film, orang tua kita nggak larang kita misalnya menyenangkan hati kita, tapi orang tua melihat kita kalau misalnya sudah berlebihan, sudah tidak kelewatan batas, pasti orang tua akan menasihati kita adik-adik. Nah, begitu ya adik-adik. Kalau misalnya dilakukan, dengarkan nasihat orang tua, pasti good job, jempolnya adik-adik. Nah, kan good job banget ya kalau misalnya orang tua misalnya ngasih jempol sama kita, mantap nih, anakku ini penurut orangnya nih. Dia mau mendengarkan nasihatku nih. Good job. Nah, begitu. Ketimbang kita tidak mendengarkan orang tua kita. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan nasihat mama, ya senyum aja nasihatin, dengarkan. Begitu ya adik-adik yang di rumah. Kalau misalnya disuruh cuci piring, nyapu, jangan males-malesnya aja, jangan mau-maunya ada. Kan sering kali begitu ya anak-anak sekarang ya, disuruh nggak mau, nyuci piring nggak mau, tapi kalau makan nomor satu kata mamanya, kamu makan nomor satu, minta uang sama mama, uang jajan nomor satu, tapi kalau misalnya disuruh nyuci piring, nyapu rumah, bersihkan taman misalnya apapun itu, nggak mau, gimana dong? Nah, jengkel ya. Minta imbalan, Bang. Oke, aku cuci piring, tapi nanti kasih 20.000 ya, Ma, buat jajan. Gitu. Apalagi itu, aduh pusing lah mamanya. Aku udah nyokolahin dia, ngasih dia makan, antar dia sekolah, kalau ada sakit dia aku rawat, tiba-tiba aku nyuruh anakku buat nyuci piring rumah, minta imbalan. 20.000 mah, 50.000 ah. Wah, jadi gimana dong kalau begitu? Nggak betul ya adik-adik itu. Sebenarnya kita lakukan, tapi kita pengen minta imbalan. Sama doang, itu nggak baik. Adik-adik ya. Benar nggak Bang Edo ya? Iya, sama doang, nggak baik. Jadi itulah adik-adik kesimpulan kita buat hari ini. Jadi berbuatlah senantiasa. Sama seperti apa yang judul kita hari ini. Yaitu apa? Judul kita hari ini adalah kita apa Bang? Iya tadi, kita menjadi anak-anak yang baik.
di tengah-tengah keluarga kita. Oke adik-adik, sekian dari firman Tuhan dari Abang. Semoga adik-adik di rumah tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi berbuat baik senantiasa dimanapun kita berada. Oke, supaya orang-orang terberkati di sekitar kita. Oke adik-adik. Dan rumah, sekarang kita akan memberikan persembahan adik-adik semua di rumah. Nah, nanti dibilang sama mama papanya untuk memberikan persembahan, barcode-nya nanti Abang kasih di grup orang tua. Ya, adik-adik. Nah, tugasnya adik-adik. Oke, untung Abang Edo ngasih ingatan sama Abang untuk bertugasnya. Nah, tugasnya sangat singkat adik-adik, itu membuat video. Nah, videonya itu apa di dalam, Bang? Nah, videonya itu melakukan kebaikan. Misalnya, menyapu rumah, mencuci piring, menyiram tanaman, melakukan aktivitas yang baik, Bang. Itu aktivitasnya. Itu tugasnya adik-adik. Nanti divideokan mamanya. Wah, divideokan mamanya. Wah, anak koki katanya. Cuci piring. Sekali lagi dong, Bang, penjelasan tugasnya, Bang. Ya. Sekali lagi penjelasan tugasnya. Ya, penjelasan tugasnya apa tadi? Membuat video. Nah, videonya nanti direkam mama papanya atau abang kakaknya. Nah, tugasnya apa tadi? Melakukan kebaikan. Kebaikan itu kan banyak, Bang. Apa yang aku lakukan buat kebaikan ya? Terserah melakukan kebaikan apapun, mencuci piring, menyapu rumah divideokan mencuci piring tadi, menyiram tanaman, mencuci baju, apapun itu melakukan kebaikan. Nah, adik-adik mengelus adiknya, sayang kepada adik itu melakukan kebaikan juga adik-adik. Nah, terserah. Yang penting melakukan kebaikan sesuai dengan judul kita hari ini adik-adik. Oke, jelas ya Bang ya? Jelas adik-adik yang terima ya? Oke, semuanya. Sekarang ditunggu ya adik-adik videonya. Iya, ditunggu adik-adik videonya di grup. Oke. Sekarang adik-adik kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat ya. Tahu ya adik-adik ya? Abang tahu ya Bang ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jahat atau baik adik-adik? Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, sudah dengarkan. Kita sama-sama bernyanyi tadi adik-adik. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita tutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Bagaimana sih Pak berdoa? Oke, nanti sama-sama kita di akhir melakukan doa Bapa kami. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini. Berkati adik-adik di rumah Tuhan supaya dapat mengaplikasikan atau melaksanakan firman Tuhan untuk berbuat berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk berbuat baik Tuhan, bukan malah berbuat jahat. Terkadang memang sangat sulit Bapak, tetapi kami percaya bahwa Kau menuntun kami, menguatkan kami. Berkati juga kesehatan kedua orang tua kami di rumah Tuhan, baik adik-adik di rumah juga, supaya Tuhan, orang tuanya dapat juga memenuhi kebutuhan mereka Tuhan, dapat bersukacita di tengah-tengah keluarga kecil mereka Bapak, buat juga adik-adik di rumah. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, apapun ya Bapak yang sakit penyakit, biarlah Tuhan menyembuhkan, supaya Bapak bisa semangat terus dan tetap Bapak bisa melayani dan membimbing adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami ini, kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik di rumah, amin. Semuanya selamat hari Minggu ya adik-adik yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat selalu dan Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Jangan lupa ya kumpulkan tugasnya dan persembahannya. Oke adik-adik, terima kasih. Dadah.